Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ahmad Asroni, dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang Arab atau dulu yang dikenal dengan nama Hijaz pra-Islam dalam konteks sejarah, budaya, politik, dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa jauh sebelum Islam hadir telah terdapat peradaban-peradaban besar seperti Babilonia, Persia, India, Mesir, China, dan Yunani. Dalam hal kekuasaan politik, hingga abad ke-6 Masehi telah ada dua imperium besar, yaitu Romawi atau Bizantium dan Persia. Kedua imperium ini memiliki wilayah takluk yang sangat luas. Sebagian besar wilayah Mediterania, Afrika Utara, Jazirah Arab, dan sebagian Eropa masuk dalam wilayah-wilayah mereka. Saat itu tidak ada yang mempertimbangkan wilayah padang pasir tandus di semenanjung Arabia yang bernama Hijaz. Hingga abad ke-6 Masehi, wilayah semenanjung tersebut yang dikenal hanyalah Yaman, daerah pantai Teluk Persia, dan Laut Arab. Hijaz adalah wilayah yang tak pernah tersentuh oleh Bizantium dan juga oleh Persia. Islam tidaklah muncul dalam ruang hampa. Islam muncul dalam masyarakat yang telah memiliki sejarahnya sendiri yang panjang, keragaman budaya, struktur politik, dan ekonomi yang telah beragam. Di dalam konteks semacam inilah wahyu Islam muncul dan berdialog dengan sejarah dan manusia. Secara historis, Hijaz memiliki sejarah yang panjang. Sejarah Hijaz dapat kita lihat dari peristiwa antara Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Pada saat itu, Hajar dan putranya Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim di sebuah padang pasir yang tandus. Lantaran ditinggal, lantas Hajar mencari mata air dan ketemulah air Zam-Zam. Dari peristiwa ini bisa kita lihat bagaimana kisah pengorbanan Ismail dan Ibrahim. Kemudian Ibrahim bersama Ismail membangun Ka'bah. Maka lantas ramai dikunjungi oleh banyak orang karena ada air Zam-Zam dan juga Ka'bah. Makkah kemudian menjadi kota perdagangan yang ramai. Sementara itu, daerah Hijaz yang lain, Madinah dan Najd, juga berkembang cukup pesat. Secara kultural, ada beberapa ekspresi masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ini merupakan media penyampai wahyu, bahasa Rasul dan kaumnya. Yang kedua, perayaan budaya bertujuan untuk menghormati hari-hari tertentu atau berhala-berhala tertentu. Kemudian yang ketiga, syair juga penting bagi kehidupan kesukuan kebabelan, memupuk rasa kebersamaan dan kebanggaan sebagai warga suatu suku. Saat itu ada festival syair. Kemudian yang keempat, larangan perang pada bulan-bulan tertentu, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Yang kelima, praktek-praktek perdukunan atau kahanah dan mistik lainnya seperti mengundi nasib dengan panah atau guru. Secara kultural, masyarakat Arab pra-Islam juga ditandai dengan perbudakan, kemudian mengubur hidup bayi perempuan. Lantas bagaimana secara ekonomi?
dikenal sebagai kota perdagangan, di mana pasar menjadi salah satu pusat transaksi ekonomi. Keberadaan pasar ini sangat dipengaruhi oleh Ka'bah sebagai pusat spiritual dan ritual. Banyaknya peziarah inilah yang secara alami memunculkan pasar-pasar dan jalur perdagangan masuk dan keluar Hijaz. Jika Mekah merupakan kota perdagangan, maka Madinah merupakan daerah pertanian. Nah, dalam konteks perekonomian semacam ini terdapat dua praktek mapan, yaitu riba dan perbudakan. Bagaimana secara politik? Masyarakat Hijaz adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kabilah. Di Mekah juga terdapat beberapa kabilah. Masing-masing kabilah itu pun memiliki pemimpinnya sendiri, penyairnya sendiri, dukunnya sendiri, dan juga hukum, norma, dan etikanya sendiri. Belum ada sistem politik yang mapan, walaupun pada saat itu sudah dikenal sistem kerajaan di belahan dunia. Yang ada adalah federasi kabilah-kabilah di mana Quraisy menjadi pemimpinnya. Quraisy merupakan suku terhormat yang bertugas menjaga Ka'bah. Di Madinah terdapat kabilah Quraidah, Aus, dan Khazraj. Mungkin justru karena sistem politik semacam inilah yang kemudian tidak menarik perhatian Bizantium dan Persia untuk menguasainya. Bagaimana secara keyakinan atau religi? Sebelum Islam dan juga masa Islam di Hijaz, terutama di Mekah dan Madinah, terdapat beberapa keyakinan utama. Yang pertama adalah kaum musyrikun atau politeis. Yang kedua adalah Yahudi, yang ketiga adalah Nasrani, kemudian yang keempat adalah Hanifiyah atau Hunafa. Nah, komunitas musyrikun dan Kristen banyak di Mekah, sementara Yahudi banyak tinggal di Madinah. Lantas siapa Hanifiyah atau Hunafa itu? Mereka adalah orang-orang bijak atau ahli hikmah dan mencari hidayah yang tidak bisa dikategorikan bagi orang Yahudi dan juga Nasrani. Mereka mengetahui bahwa mengimani Allah yang Esa lebih mencerahkan dan lebih bijak daripada mengimani patung-patung. Kaum Hunafa menunggu munculnya Nabi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad bin Abdullah. Kaum Hunafa memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, iman kepada Allah yang Esa. Yang kedua, menolak menyembah berhala dan perayaan untuk berhala. Kemudian, percaya kepada kebangkitan kembali, hari akhir, dan balasan baik buruk. Kemudian yang keempat adalah menganggap Haramul Mekah atau Masjidil Haram dan Gua Hiro sebagai tempat suci. Kemudian mengharamkan sembelihan untuk berhala, bangkai, darah, dan babi. Selanjutnya mengharamkan riba, khamr, dan zina. Kemudian khitan, berpuasa, melarang penguburan anak perempuan hidup-hidup, dan berhaji. Tentu yang dimaksud ini adalah haji pra-Islam. Serta yang terakhir adalah kurban. Bisa kita simpulkan, banyak dari tradisi Hanifiyah ini yang kemudian diakomodasi oleh Islam. Demikianlah pemaparan saya tentang Arab pra-Islam dalam berbagai konteks. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.